Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas PPT mengenai multi-threading dari mata kuliah pemrograman yang beranggotakan yang pertama saya sendiri yaitu Alwi Ihsanuddin 32 dengan NIM 3280, Krisnanta Wahyuda dengan NIM 3255, lalu Akbar Aji Rosyidi 3263 dan Reski Aditya Purnama Putra dengan NIM 3268. Yang terakhir adalah Muhammad Haidar Murtado dengan NIM 3275. Baiklah, tidak panjang lebar, mari kita sama-sama masuk ke pembahasannya. Baiklah, multi-threading. Lalu apa sih multi-threading itu? Nah, saya buka dulu. Apa sih multi-threading itu? Pengertian multi-threading. Multi-threading adalah kemampuan yang memungkinkan kumpulan instruksi atau beberapa threads potongan program dalam satu proses yang dilaksanakan secara paralel dan threads dibuat oleh programmer. Contoh kasus multi-threading, contohnya adalah sebuah program server, misal chat server, maka ia harus melayani permintaan klien yang datang hampir bersamaan dengan paralel. Server akan membuat thread untuk melayani tiap klien yang datang. Setiap klien dilayani oleh satu thread sehingga tidak ada antrian jika klien yang datang banyak. Lalu alur thread sudah terlihat seperti di gambar. Langsung saja. Nah, apa sih keuntungan dalam multi-threading? Keuntungannya yang pertama adalah responsif. Aplikasi interaktif menjadi tetap responsif meskipun sebagian dari program sedang diblok atau melakukan operasi lain yang panjang. Umpamanya, sebuah thread dari web browser dapat melayani pengguna sementara thread yang lain berusaha menampilkan gambar. Yang kedua adalah berbagi sumber daya. Beberapa thread yang melakukan proses yang sama akan berbagi sumber daya. Keuntungannya adalah mengizinkan sebuah aplikasi untuk mempunyai beberapa thread yang berbeda dalam lokasi memori yang sama. Yang ketiga adalah ekonomis. Pembuatan sebuah proses memerlukan memori dan sumber daya. Alternatifnya adalah dengan menggunakan thread. Karena thread membagi memori dan sumber daya yang dimilikinya sehingga lebih ekonomis untuk membuat thread dan context switching thread. Yang terakhir adalah utilitas arsitektur multiprosesornya. Pada arsitektur prosesor tunggal, CPU menjalankan setiap thread secara bergantian, tetapi hal ini berlangsung sangat cepat sehingga menciptakan ilusi paralel. Tetapi pada kenyataannya hanya satu thread yang dijalankan CPU pada satu satuan waktu itu. Lalu, apa saja sih model multithreading itu? Model multithreading yang pertama adalah model many to one. Model ini memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread. Tingkatan kernel pengaturan thread dilakukan dalam ruang pengguna sehingga efisien. Jadi, multiple thread tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Contoh, Solaris Green Threads dan GNU Portable Threads. Yang kedua adalah model one-to-one. Model ini memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke setiap thread. Ia menyediakan lebih banyak konkurensi dibandingkan model many-to-one. Karena itu, jika mengimplementasikan sistem ini akan menurunkan kinerja dari aplikasi sehingga biasanya jumlah thread dibatasi dalam sistem. Contoh, Windows, NCP, XP, dan 2000, Linux, lalu Solaris 9. Yang ketiga adalah model many to many. Model ini mengizinkan developer membuat thread sebanyak yang ia mau, tetapi konkurensinya tidak dapat diperoleh karena hanya satu thread yang dapat dijadwalkan oleh kernel pada suatu waktu. Keuntungan dari sistem ini ialah kernel thread yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Baiklah, itu saja pembahasan dari multithreading. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari threading. Bukan menjelaskan, tapi membahas program-program yang ada di threading. Karena kemarin saya sudah menjelaskan apa saja pengertian dari threading itu apa. Baiklah, bentar. Ini menjelaskan bulk tradingnya itu untuk apa, lalu
void tradingnya. Lalu di sini tuh public void dibikin ada dua, trade 1 dan trade 2. Dan untuk masuk programnya, jadi di sini tuh tradingnya ada dua. Jadi untuk trading pertama itu untuk proses pertama, trading kedua untuk proses kedua. Jadi di sini ada mulai memakan dan minum. Nah, mulai makan dan minum ini untuk proses pertama, untuk trade pertama. Dan untuk mulai mencuci piring dan gelas ini untuk trading kedua atau proses kedua. Nah, di sini sudah ada tulisan makan lalu minum. Dan masuknya ke sini mulai makan dan minum. Ini dijelaskan di sini di trade 1. Dan untuk mulai mencuci piring dan gelas ini tuh menjelaskan yang ini trade 2. Jadi mencuci ini masuknya di sini ke trade 2. Contohnya seperti ini. Untuk mulai makan dan minum, kita mulai dari trade 1. Seperti ini, trade 1 ini ya. Jadi di sini ada urutannya 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Ini kenapa ada 5? Karena di sini tulis juga ada 5. Nah, di sini ini. I kurang dari 5. Maka hasilnya di sini 5. Ini baru trade pertama ya. Lalu kita lanjut ke trade kedua. Untuk trade keduanya, nah, ini sudah keluar. Ini selesai. Kita ulang lagi bentar. Kita ulang lagi. Nah, trade kedua juga sama nih, seperti ini ntar hasilnya. Sampai 5. Udah seperti ini saja. Baiklah, mungkin ini saja dari saya penjelasannya, mudah-mudahan bermanfaat. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.